Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman di seluruh tanah air, apa kabar? Mudah-mudahan ya kita semua selalu ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, informasi hari ini bahas seputar bantuan subsidi upah 2022 yang akan dicairkan kembali. Yang kapan ya akan cairnya? Dan memang targetnya April sudah mulai dicairkan. Ini jadwal ya pencairan dan mekanisme penyaluran BLT subsidi gaji dari Kemnaker. Pekerja sebagaimana kita ketahui akan mendapatkan 1 juta rupiah bantuan subsidi upah atau subsidi gaji di 2022 ini. Hal tersebut sudah resmi dijelaskan oleh pihak pemerintah dalam siaran persnya Menko Ekonomi Bapak Erlangga Hartarto beberapa hari yang lalu. Adapun masyarakat masih banyak yang bertanya kapan BSU yang 1 juta cair kepada pekerja yang gajinya di bawah 3,5 juta rupiah itu. Teman-teman, sebelum dilanjut jangan lupa subscribe ya channel ini, aktifkan loncengnya, jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, mekanisme penyaluran BSU 1 juta pada 2022 memang saat ini masih dimatangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker. Adapun rincian terhadap kriteria dan mekanisme BSU 2022 ini sedang digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Tutur Menaker yang dikutip Antara. Baik teman-teman sekalian, berikut ini ada keterangan ya tentang gambaran ya mekanisme penyaluran BSU yang pernah 2020 dan 2021. Hal ini pun tidak akan jauh berbeda dengan kriteria dan mekanisme penyalurannya untuk tahun 2022 yang sudah beberapa syarat yang pasti ada, yaitu WNI ya dengan KTP dan NIK-nya, kemudian peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif ya sampai dengan tanggal dan bulan tahun yang ditentukan nanti, kemudian tidak sedang atau belum pernah menerima bantuan-bantuan tertentu seperti PKH, prakerja, BPUM dan lainnya. Baik teman-teman, kita simak ya untuk mekanisme penyalurannya. Baik teman-teman, biasanya nanti ada tahapan ya untuk penyaluran bantuan subsidi upah. Di 2022 ini pasti tahapan ini akan dilaksanakan juga. Biasanya ada 4 tahapan sebelum sampai cairnya BSU di rekening penerima, yaitu pekerja. Yang tahap pertama biasanya dilakukan oleh pihak BP Jam Sostek untuk verifikasi yang harus sesuai dengan kriteria Permenaker Republik Indonesia yang nanti akan dikeluarkan. Kemudian untuk tahapan yang kedua, nanti data tersebut diserahkan setelah diverifikasi oleh BP Jam Sostek ke Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker. Nanti di Kemnaker biasa akan divalidasi administrasi dan pembayaran BSU-nya. Di antaranya biasanya data penerima akan disortir ya, akan dipilih-pilih. Jangan sampai dan tidak akan lolos biasanya untuk calon penerima yang sudah pernah menerima kartu prakerja ataupun penerima PKH program Keluarga Harapan dan juga penerima program bantuan produktif usaha mikro atau BPUM. Kemudian diperiksa juga kelengkapan kesesuaian format dan duplikasi data. Harus lengkap, formatnya benar, rekeningnya aktif, dan tidak duplikasi data, tidak ada data lebih dari 1. Setelah berhasil divalidasi administrasi Kemnaker, tahap yang ketiga biasanya langsung ya ke Bank Himbara untuk proses pembayaran ke rekening pekerja. Bank Himbara adalah bank himpunan milik negara.
Sekarang ada Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, dan ada Bank BSI ya, Bank Syariah Indonesia, khusus untuk wilayah Aceh biasanya. Kemudian selanjutnya setelah di Bank Himbara, dari pihak Bank Himbara akan menyalurkan ke rekening penerima atau ke rekening pekerja untuk mendapatkan BSU 1 juta rupiah. Demikian biasanya tahapan yang akan dilakukan dari awal sampai pekerja menerima BSU-nya. Baik teman-teman sekalian, nih, mekanisme penyaluran BSU atau bantuan subsidi gaji upah memang tahapannya dari data calon penerima tersebut bersumber dari data peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, yang kemudian data akan diverifikasi dan divalidasi sesuai kriteria dan persyaratan. Selanjutnya memang tahapan selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan akan menyampaikan daftar calon penerima bantuan kepada Kemnaker. Kemudian dilakukan setelah itu proses penyaluran oleh bank penyalur yang ditunjuk, dan terakhir disalurkan oleh bank penyalur kepada rekening pekerja atau buruh yang syarat-syaratnya aktif rekeningnya. BSU akan disalurkan langsung ya ke rekening bank penerima bantuan. Biasanya penerima BSU yang diprioritaskan bagi pekerja yang belum menerima PKH program Keluarga Harapan, kemudian belum menerima program Kartu Prakerja, dan belum pula menerima BPUM atau Banpres Produktif Usaha Mikro. Baik teman-teman, sebagai informasi memang bahwa tahun ini pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk BSU 2022 sebesar 8,8 triliun rupiah untuk sekitar 8,8 juta pekerja atau buruh peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mendapatkan masing-masing 1 juta rupiah setiap penerima. Untuk itu bagi pekerja yang memenuhi syarat dan BLT subsidi gaji bisa nanti ya cek apakah sudah terdaftar sebagai penerima BSU 1 juta rupiah. Cara cek BSU di 2002 pun akan sama kemungkinan ya. Bisa di laman kemnaker.go.id. Kita kalau belum bisa login, daftar dulu, ikuti panduannya, gampang. Kemudian nanti akan bisa cek pemberitahuan. Jika terdaftar, maka pekerja akan mendapatkan notifikasi telah terdaftar sebagai calon penerima BSU. Dan apabila tidak terdaftar, akan mendapatkan pula notifikasi tidak terdaftar sebagai calon penerima BSU. Apabila merasa memenuhi syarat tapi tak dapat BSU 1 juta rupiah yang bakal kembali cair tahun ini, pekerja atau buruhnya bisa lapor ke pengaduan resmi Kemnaker di link bpjsketenagakerjaan.go.id. Pekerja juga bisa menyampaikan info seputar BSU 1 juta kepada Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan ya di nomor 021 1500 630 setiap Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih sudah menyimak sampai tuntas seputar bahasan BSU 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.